Baik, shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Jadi pada Sabat ini kita sekali lagi memuji nama Tuhan, dan pada saat ini sebelum kita meneruskan kebaktian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Anak, Roh Kudus, pada saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu Tuhan, mohon agar Tuhan berkatilah setiap satu kami Tuhan. Biarlah pada Sabat ini Tuhan, kami dengan sukacita memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang Sabat ini Engkau sertailah kami. Biarlah Sabat ini menjadi satu berkat untuk kami meluangkan masa ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Baik, pada saat ini mari kita menyanyikan lagu dalam LPMI nomor 8. Nyanyilah, kita menyanyi untuk memuji Tuhan kita. Nyanyilah lagu gembira, suaramu angkatlah, hilangkan rasa yang susah, menyanyilah bersama. Di tangannya kita selamat, serta dengan sahabat. Suaranya bawa berkat ke kaki juru selamat. Nyanyilah, nyanyilah, nyanyian kesukaan. Nyanyilah, nyanyilah, lagu kemenangan. Nyanyi dan angkat panjinya, sambutlah hari gembira. Soraklah tempik hosana dan bersuka selamanya. Kita harus muji Yesus sambil pandang padanya. Cerita selama yang selamatkan manusia. Nyanyilah, nyanyilah, nyanyian kesukaan. Nyanyilah, nyanyilah, lagu kemenangan. Atas rahmat tahun ini, isikanlah hati kami dengan syukur yang tinggi. Padamu kami berserah karena tebusan darah. Pimpin kami ya Roh Kudus, Bapa yang tulus. Nyanyilah, nyanyilah, nyanyian kesukaan. Nyanyilah, nyanyilah, lagu kemenangan. Amin. Ya, saya lihat saudara yang menyanyikan lagu sungguh sukacita sekali. Amin. Dan mari kita terus memuji nama Tuhan. Dan kita buka LPMI dalam nomor 38. Yesus, sahabat terindah kita.
Di saat tidak sudah orang yang memedulikan kita, Dia sentiasa ada untuk kita. Mari kita buka LPMI nomor 38, Yesus Sahabat Terindah. Yesus Sahabat Terindah, yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur, yang memberikan lindungan. Amin. Baik. Untuk lagu kita yang seterusnya, mari kita nyanyikan lagu pembuka, dan mari kita buka LPMI dalam nomor 221. Ingat hari Sabat. Karena Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya 6 hari lamanya, dan Dia berlihat pada hari Sabat. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ingat Hari Sabat, 221. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Tuhan.
Tuhan dan disucikannya, yang berikan perdamaian dengan sukacita. Sinar kemuliaan turun dari syurga. Selamat datang, hai hari Sabat. Selamat datang, hai hari Sabat. Sucikanlah Sabat dan sembahlah Yesus yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut juru selamat kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang, hai hari Sabat. Selamat datang, hai hari Sabat. Hari kesukaan, perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh juru selamat Yesus, indahlah cintamu. Marilah dan tinggalkan di dalam hatiku. Selamat datang, hai hari Sabat. Selamat datang, hai hari Sabat. Baik, amin. Terima kasih semuanya. Dan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Dan berdoa agar Tuhan setelah kami untuk kebaktian kami yang selanjutnya yang akan kami adakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami, agar pada sabat ini Tuhan, kami dapat menghayati semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik. Dan pada saat ini, kita menjemput Adik Kalista untuk menyampaikan bacaan mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita misi kita pada Sabat ini ialah jalan yang panjang untuk pulang.
Pada usia 19 tahun, Alfonso Pedrojoa melarikan diri dari perang saudara di Liberia dengan menaiki kereta api dan mengembara ke Guinea, tanpa dia ketahui bahwa perjalanan itu akan membawa dia melewati 8 buah negara dan dia akan pulang dengan istri orang Indonesia 14 tahun kemudian. Masa-masa begitu sukar bagi Alfonso ketika dia mengembara pada tahun 1992. Dia dengan cepat meninggalkan gereja Seventh-day Adventist, gereja yang dia hadiri pada zaman kanak-kanaknya. Dengan bantuan agensi kemanusiaan, dia menamatkan pengajiannya di Guinea, tetapi kemudian mendapati dirinya tiada tempat tinggal. Dia mengambil apapun pekerjaan untuk mendapatkan uang. Dia menjual heroin. Dia menipu orang untuk mendapatkan uang. Dia menjalankan pengubahan uang haram. Selepas setahun, dia ingin peluang baharu, jadi dia secara haram membeli paspor Guinea dan berpindah ke Senegal. Selama 4 tahun, dia menjual heroin, menipu orang demi uang, dan melakukan pengubahan uang haram. Untuk mencari lebih banyak peluang, dia pergi ke Tunisia dan kemudian ke Jordan, India, Thailand, dan Indonesia. Di setiap negara, dia menjual dada, menipu orang, dan melakukan pengubahan uang haram, memperoleh pendapatan yang cukup untuk hidup dan berpindah ke tempat seterusnya. Dia dapati uang, boleh membeli apapun termasuk visa untuk meneruskan pengembaraannya. Di ibu negara Indonesia, Jakarta, Alfonso mulai berpikir lebih mendalam tentang kehidupan. Dia teringat menghadiri gereja pada hari Sabat. Dia merasa bersalah karena dia tahu bahwa dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Pada suatu hari dia bercakap dengan Tuhan semasa bermain pool dengan orang asing berbangsa Spanyol. Orang asing itu menjemputnya untuk melawat gerejanya pada hari Ahad yang berikutnya. Misionaris Amerika Syarikat yang mengetuai gereja Ahad itu mendengar kisah Alfonso dan menawarkan untuk membantu membayar sewa rumahnya. Sebagai pertukaran, Alfonso bekerja di kawasan gereja itu dan mengurus PA system. Alfonso sentiasa berpikir tentang hari Sabat. Dia mendapat alamat gereja Adventist dan mulai menghadiri ibadah setiap Sabat walaupun masih bekerja di gereja satu lagi pada hari Sabat, hari Ahad. Oleh kerana dia hanya memiliki pendidikan sekolah menengah, maka dia ingin berkuliah di sebuah universiti, tetapi tiada siapa yang dapat membantunya. Gereja Ahad tidak membantu, pada Adventist juga tidak membantu. Tetapi mereka menghubungkannya kembali dengan ibu bapa di Liberia. Dia tidak pernah bercakap dengan mereka sejak melarikan diri dari Liberia. 3 tahun berlalu, kerajaan itu berhenti menyokongnya. Alfonso kembali menjual dada, menipu orang, dan melakukan pengubahan uang secara haram. Tetapi sesuatu yang besar berlaku dalam hidupnya pada masa itu. Dia telah berkawin sewaktu bekerja di gereja Ahad. Dia jatuh cinta dengan Wastina, saudara terdekat Ama yang bekerja di rumah misionaris itu. Selepas beberapa lama, Alfonso merasakan semula keinginan yang biasa baginya untuk mencari peluang-peluang baharu, maka dia berpindah ke China. Selepas 4 bulan, dia meminta istrinya menyertai dia. Semasa di China, pemikirannya kembali kepada Tuhan. Dia menjumpai Alkitab bahasa Inggris di sebuah kedai buku. Suatu hari dia melihat ayat dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 yang berbunyi, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Kehidupan saya penuh dengan kesia-siaan, katanya. Saya perlu pulang ke Afrika. Dia dan Wastina terbang ke Liberia pada tahun 2006. Di rumah dia mengadakan pertemuan dengan orang ibu bapanya, satu suasana yang mengharukan. Dia menyerahkan hatinya kepada Yesus dan pergi ke gereja pada hari Sabat. Wastina bergabung dengannya dan selepas beberapa waktu menyerahkan hatinya kepada Yesus.
Hari ini Alfonso bekerja sebagai tukang kayu di Buchanan, manakala Wastina menjual beras, minyak, barang runcit yang lain di gerai pinggir jalan di depan rumah mereka. Mereka mempunyai 3 orang anak berusia 12 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun. Alfonso setiap sedia mengungsikan cerita tentang rahmat Tuhan dalam hidupnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, katanya. Apabila saya berasa bersalah, takut akan Tuhan muncul dalam hati saya dan Dia menjadikan saya bijak. Sebagian daripada persembahan sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina sebuah sekolah rendah di Buchanan, Liberia untuk menggantikan sekolah yang musnah dalam perang saudara Liberia. Alfonso berharap dapat menghantar anak-anaknya ke sekolah itu nanti. Tuhan memberkati. Hai anak-anak, selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Sebelum kita mendengar cerita dalam buku Alkitab pada pagi ini, mari kita semua tunduk kepala dan nanti akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu karena Engkau telah menyertai kami di kelas kanak-kanak pada pagi ini. Berkati anak-anak dan ibu-ibu pada pagi ini sementara kami mendengar cerita di dalam buku Alkitab. Terima kasih Bapak, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, tajuk cerita kita pada pagi ini adalah sambungan daripada cerita yang Sabat lalu, yaitu siapa masih ingat tentang siapa? Betul, tentang Samuel. Oke, cerita kita pada hari ini tajuk dia adalah telinga yang mendengar. Coba kamu tengok siapa yang tiada telinga. Di mana letak telinga kamu? Coba cari, di mana letak telinga? Sini kan? Nanti pun ada telinga. Sini letak telinga. Telinga adalah untuk mendengar. Baik. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 3 ayat 9 yang berbunyi, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Nah, kita punya pelajaran hari ini, kita melayani Tuhan waktu kita mendengarkan suaranya. Baik, cerita kita begini. Imam Eli, satu hari Imam Eli dengan si Samuel, mereka ini tidur dengan nyenyak sekali. Jadi tengah malam sudah. Siapa tidur, kalau sudah tengah malam sudah tidur sangat-sangat lena, tidak sudah ingat di sekeliling apa kejadian. Jadi beginilah yang terjadi dengan Imam Eli dan si Samuel. Jadi Tuhan melihat si Samuel dengan penuh kasih sayang. Jadi dia mahu berbicara dengan si Samuel. Jadi Samuel pun dia memanggil. Dia bilang, Samuel, Samuel. Serta merta mata si Samuel terbuka. Dia terbangun. Dia bilang kan, siapa yang panggil saya tadi tu? Lepas tu, Bapak kalian panggil, dia bilang. Jadi dia cepat-cepat dia bangun. Lepas tu dia pergi tempat si Imam Eli. Dia katakan, Bapak, ada panggil saya tadi kah? Dengan masa mengantuk, si Imam Eli pun dia membuka mata, meningu. Dia kata, tiada saya panggil, dia bilang. Jadi siapa boleh panggil saya tu? Dia bilang si Samuel. Lepas itu dia baliklah pergi tempat tidur kau. Tidur, dia bilang. Jadi
si Samuel pun dia baring dan dia sambung tidur. Tidak lama lagi itu dia pun mendengar lagi. Dia bilang, Samuel, Samuel. Dia buka lagi mata. Lepas itu kan, siapa lagi panggil saya? Dia bangun lagi, dia berlari tempat si Imam Eli. Bapak ada panggil saya, dia bilang. Lepas itu si Imam Eli pun dia bilang, tiada saya panggil, baliklah pergi tidur lagi, dia bilang. Lepas itu si Samuel pun kembali ke tempat tidur dia. Dan sekali lagi bila si Samuel sudah terlena, Tuhan melihat dia dengan penuh kasih sayang dan Tuhan mau berbicara dengan si Samuel. Dan waktu ini Samuel belum lagi mengenal suara Tuhan. Jadi dia pun panggil, Samuel, Samuel. Sekali lagi si Samuel dia buka mata dan dia terus bangun dan berlari di tempat si Imam Eli. Jadi si Samuel pun, Bapak ada panggil saya, ada apa-apa yang perlu saya bantu, dia katakan. Lepas itu si Imam Eli bilang, tiada. Lepas itu kamu baliklah pergi tidur. Dan pada masa ini barulah si Imam Eli dia tahu siapa yang panggil si Samuel. Nah, siapa yang panggil dia tu? Siapa yang boleh bagi tahu siapa yang panggil si Samuel? Kalau bukan si Imam Eli yang panggil, siapa lagi yang panggil dia? Betul, Tuhan. Tapi waktu ini si Samuel dia belum lagi mengenal suara Tuhan. Jadi si Imam Eli bagi tahu si Samuel, kalau kamu mendengar namamu kena panggil lagi lepas ni, kamu katakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Nah, apabila Imam Eli bagi tahu si Samuel tentang ini, jantung si Samuel pun gudap. Sangat laju denyutan jantung dia. Siapa pernah kamu merasa itu denyutan jantung begitu? Sama ada kamu sangat gembira ataupun sangat takut. Tapi selalunya kalau gembira jaranglah itu berdenyut-denyut itu jantung kan. Selalu bila kamu rasa itu goyangan itu jantung kamu kuat kalau kamu takut. Nah, jadi begitulah perasaan si Samuel pada masa itu. Nah, banyak di dalam terlintas dalam fikiran si Samuel. Kenapa Tuhan mau berbicara dengan dia? Jadi kali ini si Samuel dia tidak lagi tidur. Dia cuma baring dan mata dia terkebil-kebil. Kamu tahu terkebil-kebil? Dia tutup mata, buka mata begitu. Tapi dia tidak sudah tidur sebab dia sudah bersedia untuk mendengar nama dia dipanggil. Nah, sekali lagi Tuhan melihat dengan penuh kasih sayang kepada si Samuel yang Tuhan tahu yang Samuel tidak tidur hari ini. Dia sedang bangun. Jadi Tuhan pun memanggil Samuel. Nah, Tuhan berkata dengan suara yang lemah lembut. Tapi Andi tidak tahu macam mana lemah lembut dia. Tapi begitulah dia punya, lebih kurang begitu dia panggil lah. Jadi apabila si Samuel mendengar nama dia dipanggil kali ini, dia cepat-cepat dia bangun dan dia duduk. Lepas itu terus dia menjawab, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Nah, apabila Samuel telah berkata begitu, Tuhan tersenyum sebab Samuel telah mengenal dan mendengar suara Tuhan. Nah, Tuhan tahu walaupun si Samuel masih kecil dan dia akan mendengar Tuhan dengan penuh perhatian. Nah, Samuel benar-benar
ingin menjadi penolong Tuhan. Tuhan juga mahu kamu mendengar Dia penuh perhatian pada hari ini. Tuhan mahu kamu menjadi penolongnya juga. Kamu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Waktu kamu mendengar firman-Nya di dalam Alkitab. Kamu mendengarkannya waktu kamu mempelajari ayat hafalan kamu. Dengarkan dengan hati-hati firman Allah waktu kamu membaca Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpuji namamu, karena Engkau telah memberkati anak-anak ini. Biarlah mereka akan menjadi seperti Samuel, mendengar dan memberi perhatian setiap kali mereka mempelajari Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Sabat pada semua belia Gereja Seventh-day Adventist daerah Tenam. Selamat hari Sabat pada Belen dan juga Aseng yang berada di Gereja Batu Apar. Demikian juga adik Kung, Delce, Kalista yang berada di Gereja Pekantenom, dan juga adik Michelle dan Ruziro yang berada di Gereja Kuala Temani, dan juga kepada seluruh belia-belia yang tidak sempat disebut nama mereka. Selamat bertemu bersua di dalam kebaktian online kita pada Sabat ini. Kita belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat belia pada Sabat ini, yaitu Cornerstone yang bertajuk Israel mengambil obatnya. Pelajaran yang ketiga di kuartal yang ketiga ini. Definisi tajuknya Israel dan obat. Israel adalah satu bangsa pilihan Tuhan. Obat ialah sinonim dengan penyakit. Apa yang berlaku kepada bangsa Israel ini? Apakah mereka sakit kuat sehingga tajuknya ada obatnya? Mari kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Di dalam ayat kunci itu tadi telah menyebutkan tentang Babel dan juga bangsa Israel. Nah, kita melihat di dalam Yeremia 27, 28, 29 di mana bangsa Israel telah membelakangi Tuhan. Mereka telah bersekongkol dengan nabi-nabi palsu. Mereka juga menyembah allah-allah lain. Mereka juga membuat patung. Nah, apabila keadaan bangsa Israel ini sedemikian, ini satu yang jahat di mata Tuhan, sangat menyedihkan hati Tuhan, sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan telah mendisiplinkan bangsa Israel ini dan mengizinkan bangsa Israel ini ditawan oleh kerajaan Babel dalam pimpinan Raja Nebukadnezar.
bangsa Israel dibawa keluar dari dari Yerusalem ke Babel, dan mereka ditawan di sana. Dan inilah yang dikatakan bangsa Israel di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan kita boleh bayangkan kehidupan yang bagaimana. Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Dalam keadaan ditawan, sudah pastinya kehidupan mereka huru-hara. Namun Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, Tuhan masih memberkati umat-Nya. Tuhan memberkati mereka untuk membuat rumah. Tuhan juga memberkati mereka untuk berkebun, bercocok tanam. Tuhan juga memberkati mereka untuk berkeluarga, membina keluarga. Tuhan juga memberkati mereka untuk kesejahteraan mereka sesama. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka untuk kesejahteraan di kota yang mereka diami itu. Tidak lupa juga Tuhan sangat melarang mereka untuk bersekongkol kembali kepada nabi-nabi palsu. Nah, inilah Tuhan peduli akan mereka walaupun dalam pembuangan. Berapa lamakah bangsa Israel itu hidup dalam tawanan Babel? Dalam ayat kunci tadi menyebut selama 70 tahun maka Tuhan mengembalikan bangsa Israel itu ke Yerusalem. Kenapa Tuhan membiarkan Babel menawan bangsa Israel ini, umat pilihan itu? Ini adalah rencana Tuhan untuk mendisiplinkan umatnya. Tuhan hendak menyadarkan bangsa Israel ini betapa besar kasih Tuhan akan mereka. Tuhan juga memberitahu bangsa Israel bahwa rencana Tuhan akan terus berlaku walaupun mereka sudah jatuh, dan memberi mereka kesempatan memperbaiki diri untuk Tuhan. Itu terjadi kepada bangsa Israel, di mana mereka melakukan kejahatan kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan mereka ditawan oleh Babel, dan mereka di dalam pembuangan. Namun Tuhan masih pedulikan mereka, memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka di sana sementara dalam tawanan. Nah, dalam kehidupan kita, kalau saja kita berlaku seperti bangsa Israel, kita melakukan suatu keputusan yang salah di hadapan Tuhan, apakah yang kita akan pikirkan? Ingat, Tuhan senantiasa menyertai umat-Nya dalam pertobatan kita. Tuhan menunggu kita untuk berpatah balik daripada jalan yang salah yang sudah kita lakukan. Tuhan cukup bersedia untuk memimpin perjalanan kita kembali kepadanya. Tuhan sentiasa bersedia menerima kita kembali walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa. Pengampunannya tak terukur. Apakah pandangan Tuhan terhadap orang yang jatuh ataupun orang yang tersalah langkah ataupun sudah melakukan kejahatan di matanya? Kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 4, di mana perumpamaan tentang 100 ekor domba, yang mana seekor hilang, Tuhan pergi mencarinya yang seekor, sementara yang 99 juga masih di dalam pemeliharaan tangannya. Apakah yang kita pikirkan tentang cabaran hidup? Cabaran hidup yang kita hadapi. Kenapa saya selalu berhadapan dengan kesukaran? Ini selalu saja akan menjadi buah pikiran kita bila mana kita berada dalam kesukaran. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dalam pembuangan, demikian juga Tuhan menyertai umat-Nya yang telah berdosa. Jangan kita angkuh beritahu Tuhan kesulitan, cabaran hidup kita. Itu menandakan kita beriman kepada Dia. Kita percaya semua hal Tuhan ketahui. Tuhan lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi.
Semua di dalam tubuh kita ini, Tuhan ketahui semua ini. Helaian rambut kita juga, Tuhan mengetahui semua itu. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Bagaimana pula dengan keseronokan dan kegembiraan di luar Tuhan? Sebagaimana bangsa Israel tadi terpedaya dengan nabi-nabi palsu. Sering jadi persoalan dalam hati kita, bila mana kita sebagai umat Tuhan yang menurutinya, sering saja berhadapan dengan kesulitan hidup. Sedangkan orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang tidak pernah mau mengenal Tuhan, mereka hidup dengan indahnya, mereka hidup dengan seronok gembiranya. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mendapat seluruh dunia, saya seronok hidup di dunia ini, namun di akhirnya saya tidak dapat menjaga nyawa saya. Saya mendapat penghukuman daripada Tuhan. Kita melihat juga di dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 hingga kepada ke-26. Secara ringkasnya, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Semasa hidup, orang kaya ini hidup dengan mewah dan seronok tanpa Tuhan. Sementara Lazarus hidup dengan menderita, miskin dan kesakitan. Setelah kedua-duanya ini mati. Orang kaya itu tadi sangat menderita di alam maut. Sementara Lazarus mendapat penghiburan bersama dengan Abraham di kerajaan surga. Para belia yang dikasihi dalam nama Tuhan, kehidupan kita sementara di dunia ini, berbagai pilihan jalan kehidupan yang kita hadapi di hadapan kita. Buat keputusan untuk memilih tetap bersama Tuhan, walau apapun cabaran hidup yang kita hadapi setiap hari. Tuhan senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan kita. Sebagaimana tadi kita lihat bangsa Israel yang sudah jatuh, dibuang, ditawan. Tuhan sediakan satu jalan buat mereka, dan mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan menerima mereka. Demikian juga dengan keadaan kita, kehidupan kita. Kita sudah jatuh, kita sudah berdosa, kita masih diterima Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan senantiasa bersedia untuk menerima kita. Kalau kehidupan kita sementara di dunia ini hanya kesakitan dan penderitaan sahaja yang kita hadapi, kita rasai, percayalah Tuhan menjanjikan yang terbaik di masa bila mana Tuhan akan bertemu kita kelak. Bila mana dunia ini sudah akan berakhir, kehidupan kesakitan yang ada pada hari ini itu akan diganti dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Bila mana kita berada dalam satu situasi yang sangat sakit, sangat menderita, Tuhan berada sangat dekat di sisi kita. Panggil Dia. Serahkan semua pergumulan, kesakitan, kesulitan, kesukaran, derita kita kepadanya. Jangan angkuh. Tuhan senantiasa mendengar. Tuhan senantiasa berada di sisi kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam Hari Sabat. Saya Elda Kaliun akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat Dewasa, pelajaran yang ketiga dari 11 hingga 17
Julai tahun 2020. Tajuk besar pelajaran kita pada Sabat ini ialah melihat orang menerusi mata Yesus. Arti perkataan lihat adalah tengok ataupun pandang. Sementara arti perkataan menerusi ialah melalui, dan arti perkataan mata Yesus adalah mata keselamatan Tuhan. Jadi melihat orang menerusi mata Yesus adalah berfokus khususnya kepada kepentingan seseorang itu untuk menuntun seorang yang lain kepada Yesus. Ini kita ada homework kerja rumah, baca sendiri di rumah, yaitu kita baca pelajaran untuk minggu ini dalam Markus pasal 8 ayat 22 hingga 26, Yohanes pasal 4 ayat 3 hingga 34, dan Yohanes pasal 1 ayat 40 hingga 41. Seterusnya dalam Markus pasal 12 ayat 28 hingga 34. Juga dalam Lukas pasal 23 ayat 39 hingga 43. Dan yang terakhir ialah Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 38. Itulah ayat bacaan kita di homework. Jadi ayat hafalan kita pada pelajaran kali ini berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini dalam Markus pasal 4 ayat 18. Kira-kira apa kaitan daripada tajuk besar tadi dengan ayat hafalan yang kita dengar sebentar tadi? Dalam ini kita boleh lihat, kita boleh buka dalam Matius pasal 4 ayat 18. Kita akan tahu isi kandungan pelajaran ini, yaitu ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka ini sedang menabar jala di danau sebab mereka adalah nelayan dan bekerja sebagai penjala ikan. Kita teruskan pelajaran ini setelah mendengar kaitan tadi. Jadi Yesus adalah pakar pemenang jiwa. Dia menunjukkan prinsip-prinsip kerajaan surga untuk mencari jiwa. Yesus melihat Petrus sebagai seorang pemberita Injil yang perkasa, walaupun dia adalah hanya seorang nelayan. Dan Yesus juga melihat Yakobus dan Yohanes sebagai pengabar kasih karunia yang berkobar-kobar, walaupun mereka panas baran. Nah, Yesus melihat
semua laki-laki dan wanita sebagai orang yang boleh dimenangkan untuk kerajaannya. Demikianlah untuk pelajaran petang Sabat, dan kita akan teruskan kepada pelajaran hari Ahad. Ya, pada Ahad ini tajuk kecilnya berbunyi sentuhan kali kedua. Ini bermakna bagaimana peranan rawatan dan kerohanian di dalam penyembuhan. Hanya ada satu mukjizat dalam keseluruhan Alkitab yang Yesus lakukan dalam 2 peringkat. Ia adalah mukjizat penyembuhan seorang buta di Betsaida. Dalam Markus pasal 8 ayat 22 menceritakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang buta dan memohon kepadanya supaya dia menjamah orang buta tadi. Nah, sahabat-sahabat yang beriman boleh membawa dan memohon supaya orang buta disembuhkan Yesus. Dalam Perjanjian Baru dikatakan ada 25 mukjizat penyembuhan yang berlainan yang Yesus telah lakukan. Kita boleh sentuhan yang pertama kita boleh baca dalam Markus pasal 8 ayat 23, yaitu Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung, lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya kepada orang buta itu, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Jadi ayat seterusnya 24, orang itu memandang ke depan, ya, orang buta itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon-pohon." Masih belum lagi berapa sentuhan yang pertama. Jadi inilah intipati, ya, inilah intipati pelajaran hari Ahad. Sentuhan yang kedua dalam Markus pasal 8 ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu. Maka orang buta itu sungguh-sungguh, mata orang itu tadi sungguh-sungguh melihat dan sembuh, sehingga ia dapat melihat sesuatu dengan jelas. Demikian pelajaran hari Ahad. Kita teruskan pada hari Isnin. Ini ada agak pendek sedikit. Tajuk kecil hari Isnin ialah satu pengajaran dalam penerimaan. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana melihat orang menerusi mata surgawinya.
Jadi Yesus ataupun dia melayan mereka dengan penuh wibawa dan hormat. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 hingga 34, ada 31 ayat, tapi saya pendekkan intipatinya, isinya ialah pendek kata 31 ayat tadi ialah mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, di mana perempuan Samaria itu telah diterima, dikasihi, dan diampunkan. So, semua yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui belas kasihan ilahi. Itu saya kasih pendek si hari Isnin, dan kita pergi kepada hari Selasa. Tajuk kecil hari Selasa, pelajaran hari Selasa ialah mulakan di mana Anda berada. Kalau dari A, B to Z lah si semua. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Inilah isi dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada lagi satu ayat kita mau dengar. Yohanes pasal 1 ayat 41. Tadi saya bilang kan bermula dari E to Z, jadi ini Andreas. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, maksudnya ialah Yesus Kristus. Jadi saya katakan tadi bermula dari E to Z, ya. Seeloknya kepimpinan kita bermulalah dari rumah. Itu pelajaran hari Selasa. Kita teruskan kepada pelajaran hari Rabu. Tajuk kecilnya mengendali orang-orang yang menyulitkan. Ini Yesus adalah seorang yang bijak dalam mengurus ataupun mengatur orang-orang yang menyulitkan. Kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 39 hingga 43. Lukas pasal 29 ayat 39 hingga 43. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya,
tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita teruskan ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita teruskan ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi ayat terakhir, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Hebat kan? Jadi kita sudah dengar mengendali orang yang menyulitkan, yaitu termasuklah seperti seorang pesalah yang sudah tergantung di kayu salib pun masih lagi belum sadar untuk bertobat. Nah, seterusnya untuk yang kita pikir-pikirkan, untuk menjadi mata dan telinga pertumbuhan gereja ya di sepanjang kehidupan kita, itu adalah menjadi kerinduan kita. Kerinduan kita bersama-sama. Mau dengar lagi saya ulang. Mata, untuk menjadi mata dan telinga pertumbuhan gereja di sepanjang kehidupan adalah menjadi kerinduan kita semua. Amin itu. Baik, kita pergi ke pelajaran hari Kamis. Ini hari Kamis ini memang menarik. Tajuk kecilnya ialah kesempatan-kesempatan yang terbuka. Harus bijak menggunakan ruang dan peluang yang ada. Maksudnya di sini seperti dalam buku Kisah Para Rasul, banyak cerita mengenai bagaimana murid-murid mengambil peluang ke atas kesempatan yang terbuka demi mengembangkan kerajaan Tuhan. Contohnya Paulus dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13. Kita dengar ayat 12. Ketika Paulus tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Dan ayat ke-13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Nah, dengan keajaiban
kuasa Tuhan telah membukakan jalan bagi Paulus untuk memberitakan Injil di negara Eropa. Itu cerita Paulus. Sekarang kita mau ikuti pula cerita Filipus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 38, ini ada 12 ayat ini. Saya coba bacakannya 12 ayat. Ayat 26 hingga 38. 26 hingga 38. Oke. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kandaki, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah, karena ini dekatlah kereta itu. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat seterusnya ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat seterusnya ayat 32, nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33, dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34,
Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Ayat 35, maka mulalah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Ayat 37, sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, jawab sida-sida tadi, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ayat 38, ayat terakhir. Lalu orang itu Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Banyak ayat tadi. Kesimpulannya ialah seorang, walaupun 12 ayat tadi, tapi begini kesimpulannya. Seorang malaikat menuntun Filipus kepada seorang yang sedang mencari terang itu, dan yang sedia menerima Injil, ya, yang sedia menerima Injil. Jadi pada masa sekarang ini, pada masa kebelakangan ini, malaikat-malaikat menuntun langkah-langkah para pekerja yang mengizinkan Roh Kudus untuk menyucikan lidah mereka dan memperhaluskan serta memuliakan hati mereka. Amin. Jadi kita sudah sampai kepada hari Jumat, yaitu kesimpulan ataupun penggulungan dia. Ya. Begini. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita. Apabila kita berdoa memohon Tuhan untuk beri jalan penyelesaian ke atas, mempersiapkan pekerjaannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius tadi, Matius pasal 9 ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, ya, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Dia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudaraku. Marilah kita bersedia untuk mendengar pembacaan dan juga pepuluhan kita pada saat ini. Marilah kita semua menyediakan uang persembahan dan pepuluhan kepada Tuhan kita. Bacaan persembahan dan pepuluhan 18 Julai 2020. Pesisir dalam peristiwa kebakaran. Petang Isnin 17 Desember 2018 menyaksikan kebakaran yang terburuk dalam sejarah di Manaus. Di sebuah kota yang dihuni oleh 2,1 juta penduduk yang terletak di tengah-tengah hutan-hutan utara Amazon, Brazil. Kira-kira 600 buah rumah di dalam sebuah kawasan yang amat miskin musnah dan menyebabkan 2,500 orang tanpa perlindungan atau apa-apa harta. Pada petang hari berikutnya, gereja-gereja tempatan dan ADRA telah memberikan 300 hidangan makanan dan 500 bakul berisi makanan asas, pakaian tempat tidur, kasut, dan keperluan-keperluan lain kepada mangsa-mangsa yang telah kehilangan segala harta milik mereka. Sementara penduduk beramai-ramai beratur dalam barisan untuk mendapatkan bantuan keperluan-keperluan asas yang disediakan oleh gereja atau kerajaan. Seorang penduduk Haiti, yaitu seorang penjual es krim, pesisir, telah membuat pasukan yang memberikan bantuan itu berasa teruja. Rapor Enversa Borges, seorang pekerja ADRA, walaupun kebanyakan daripada orang Haiti yang tinggal di Brazil ini hidup susah sebagai pelarian selepas gempa bumi yang menghancurkan negara mereka dalam tahun 2010. Lelaki ini membuat keputusan untuk melakukan satu pengorbanan. Dia berjalan menghampiri barisan mangsa-mangsa yang terselamat dan memberikan ke semua pesisir yang ada di dalam kota. Satu-satunya sumber pendapatannya betapa merupakan satu perbuatan yang kecil dengan kesan yang sungguh besar. Sebagai wakil modern janda miskin, dia tergerak untuk menolong orang lain, memberikan ke semua yang Tuhan sediakan di dalam tangannya. Rayuan, sama ada kita hidup dalam kemiskinan atau kemewahan, adakah kita perlu kehilangan sesuatu sebelum dapat bersimpati dengan orang-orang yang menderita? Atau adakah kita merelakan Roh Kudus mengubah hati kita dan memberikan kita rasa empati dan kasih sejati? Adakah kita bersedia untuk meniru Yesus, mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa kita, untuk penebusan dan kesejahteraan orang lain? Sudah tentu,
Perpuluhan dan persembahan kita tidak mewakili kesemua posesif yang ada di dalam kotak kita, tetapi ia menjadi suatu tanda kepada keinginan kita untuk menolong orang lain, memberikan makanan rohani kepada mereka yang diserang oleh api dosa. Sementara kita menjadi rakan sekerja Tuhan dalam pekerjaan yang suci ini, kita diberikan keyakinan bahwa Dia akan menyediakan untuk kita. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Tuhan tidak ada yang harus kita takut. Doa kita, ya Tuhan, jadikan kami sebagai alat untuk rahmat dan kasih-Mu, menggunakan pemberian-Mu untuk memberikan makanan rohani yang berkhasiat kepada mereka yang perlu mengenali melalui kami. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, pada waktu ini kami telah memberikan persembahan dan juga pembuluhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati persembahan dan pembuluhan ini, supaya menjadi berkat bagi kami dan juga dapat memberikan bantuan dan juga keperluan kepada mereka yang memerlukan. Berkatilah mereka supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perpuluhan kami dan juga persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom dan selamat pagi kepada semua umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada pada saat ini. Selamat hari Sabat dan selamat berbakti kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, di mana saja Anda bersama keluarga sedang menyaksikan khotbah ini pada saat ini, doa saya semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu di samping keluarga masing-masing. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang tempo PKP, PKPB, dan juga PKPP pada saat ini, sudah pasti setiap masing-masing kita sudah ataupun telah mengalami pengalaman-pengalaman masing-masing. Dan pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman yang mungkin membuatkan kita lebih lagi merindui untuk bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Untuk supaya boleh saling mengongsikan dengan tujuan saling menguatkan, saling mengukuhkan, dan juga saling mengangkat jiwa. Ya, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab walaupun dalam keadaan dunia sedang dalam kebimbangan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ketika ini, tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan masih boleh bertenang dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita, menjaga dan melindungi kita sehingga kita semuanya terlindung daripada wabak yang berbahaya ini. Umat Tuhan, pada saat pagi ini saya akan coba membawa kita untuk memperhatikan sepenuhnya khotbah, yang mana khotbah kali ini berkaitan dengan kasih. Maka itu tajuk khotbah kita adalah kasih. Menurut satu kenyataan yang pernah kita baca, bahkan juga telah dimuatkan di dalam khotbah kita pada saat pagi ini, dikatakan berkaitan dengan kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul atau wujud apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Bahkan dikatakan juga di sini, kasih juga boleh dikatakan hubungan berkaitan antara manusia dengan sesuatu. Dan kasih boleh juga difahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Sejak kita dilahirkan, maka Tuhan telah membekalkan kasih. Dan dengan adanya kasih, dikatakan di sini, membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain. Baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih dan juga perhubungan yang baik. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seorang insan tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk yang dikasihinya. Oleh karena itu setiap insan mahu diri mereka dikasihi, disayangi. Karena dengan rasa sayang itu setiap insan dapat merasakan kebahagiaan yang sejati. Apabila sifat kasih sayang ini mulai hilang, maka sifat benci akan hadir. Kebencian yang lebih besar dikatakan boleh menghancurkan sesuatu bangsa dan juga sesuatu masyarakat. Itulah kenyataan yang berkaitan dengan kasih. Namun setelah saya melihat, mengikut apa yang dikatakan oleh Alkitab,
Saya coba memahami maksud kasih, dan itu adalah dikatakan kasih adalah satu tindakan yang penuh kerelaan tanpa dipengaruhi oleh sesuatu untuk melupakan kepentingan diri dan membuka hati dan kehidupan ini untuk kepentingan sesama. Melakukan sesuatu untuk orang lain dengan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Ya, baik kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Berkaitan dengan kasih, Rasul Paulus menulis dengan ilham Tuhan. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kenyataan yang telah ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kasih di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus, yaitu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Umat-umat Tuhan, tidak perlu dipersoalkan mengapa kita harus mengasihi. Tidak perlu dikatakan kenapa saya semestinya mengasihi. Ya? Sebab kalau kita perhatikan, Alkitab mengingatkan kepada kita, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu boleh diperolehi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya, selain itu kita harus saling mengasihi karena Allah menghendaki kita berbuat demikian supaya setiap mata yang di sekeliling kita akan melihat Yesus hidup di dalam kita. Kasih itu ada di dalam kita. Yohanes menulis di dalam pasal 13 ayat 34 dalam Injilnya. Dikatakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita lihat kenyataan ini. Kenyataan ini adalah satu kenyataan kerinduan Tuhan kepada setiap kita berkaitan dengan apa yang semestinya kita lakukan. Apabila kita melihat ayat ini, dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Kita ingin tahu, bagaimanakah Tuhan mengasihi. Namun walau bagaimanapun sebelumnya, nampaknya hukum kasih itu sudah ada. Sejak dalam perjanjian lama pun sudah ada. Bahkan sebelum dunia ini ada, kasih itu sudah ada. Karena kasih itu adalah ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih dikatakan di sini adalah sebagai dasar kekukuhan kesatuan umat-umat Tuhan. Dan kita hanya boleh memperolehi kasih itu apabila kita berada di dalam kasih Tuhan. Apabila kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ada amin itu? Ya, Yakobus menulis dengan ilham Tuhan. Dikatakan, apabila kita saling mengasihi,
dikatakan kita sedang melakukan perbuatan yang baik. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kasih adalah semestinya ada di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh perhatikan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya mengasihi? Iya kan? Kita melihat di dalam Injil Matius, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, ya, dikatakan di dalam ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut apa yang telah ditulis oleh Yohanes, ya, Allah mengasihi dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang apabila dipikir-pikir, dan jika keyakinan tentang Tuhan itu tidak cukup kuat, berkemungkinan kita boleh mengatakan tidak masuk akal, sehingga dia sanggup mengorbankan Yesus Kristus ini. Tetapi apa yang pasti, inilah kebenaran dalam Alkitab, saudaraku. Demi kasihnya kepada saya, demi kasihnya kepada kita semua yang ada di sini, Tuhan telah mengaruniakan Yesus Kristus yang kita ketahui dan yang kita fahami sebagai anaknya, untuk menebus dosa kita sebagai manusia yang sudah berdosa. Dia sanggup mengorbankan Yesus Kristus yang adalah anaknya menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kita ada. Mungkin ada yang sanggup berkorban, ya, untuk anaknya. Seorang ayah, seorang ibu, mereka sanggup berkorban untuk anak mereka, ya. Tetapi belum pasti ada yang sanggup mengorbankan anaknya untuk orang lain. Luar biasa jika ada yang sedemikian ini di kalangan umat-umat kita, ya. Malahan kebiasaannya anak kita itu dijaga, apalagi anak yang tunggal, ya. Budaya di tempat saya, anak yang tunggal itu sangat dijaga, ya, dan dia dijaga melebihi penjagaan dalam hal-hal yang lain. Sebab dikatakan anak yang tunggal itu, dialah yang akan mewarisi segala apa yang kita miliki apabila kita sudah tidak ada lagi. Maka itu, ya, di tempat saya, sehingga ada anak-anak tunggal yang dimanjakan, diberikan segala apa yang dia mahu, sehingga, ya, sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku. Sebab anak ini apabila dimanjakan, diikuti apa kemahuannya, ya, apabila dia sudah dewasa, dia boleh membahayakan kita, ya. Dan anak tunggal adalah anak yang mewarisi segala apa yang kita ada. Ada yang berkata, kenapa Tuhan sanggup mengorbankan anaknya Yesus Kristus? Bukankah dia boleh menebus kita tanpa melakukan hal yang sedemikian? Bukankah Tuhan itu maha kuasa dan tidak perlu dia mengorbankan siapa-siapa untuk menebus dosa-dosa kita? Mungkin ada yang mengatakan sedemikian. Tetapi yang pasti, saudaraku, ini adalah sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia ingin supaya kita akan mendapat kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan telah melakukan hal ini tanpa dipaksa oleh siapa-siapa. Tuhan melakukan hal ini
tanpa diminta oleh siapa-siapa, tetapi dengan penuh kerelaan, ya, dorongan daripada kasihnya kepada ciptaannya, maka Tuhan tidak teragak-agak menyerahkan anaknya yang tunggal ini untuk menjadi penebus dosa-dosa dunia ini, supaya kita dan kepada sesiapa yang ingin mau datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana mengasihi. Maksudnya, ya, mengasihi itu adalah melakukan sesuatu dan meninggalkan segala kepentingan kita untuk supaya orang lain akan dapat diutamakan. Tidak perlu kita mengorbankan anak kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita. Ya, tetapi memadai untuk kita dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3, ya, ayat 18, dikatakan oleh Rasul Yohanes, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka itu kalau kita melihat dikatakan di sini, mengasihi itu, ya, tidak perlulah kita korbankan anak kita sebagaimana Tuhan sudah lakukan. Tetapi cukup bagi kita menyatakan kasih itu dengan melakukan, ya, bukan hanya dengan kata-kata sahaja, tetapi melakukan perbuatan untuk menunjukkan yang kasih itu hidup dan juga menjadi sebagian daripada kehidupan kita. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 9, dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Dengan ayat ini kita melihat apabila kita ingin menunjukkan kasih kita, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga perbuatan. Kemudian Rasul Paulus menyatakan, mengingatkan kepada kita, supaya apabila kita menyatakan kasih itu, jangan ada maksud di sebaliknya. Jangan kita melakukannya dengan penuh kepura-puraan, sebab dikatakan di sini itu adalah satu kejahatan. Ya, dan kita semua sudah tahu apakah maksud kepura-puraan itu. Ya, yang kita tahu selama ini adalah mereka yang baik di depan kita, menunjukkan kasihnya kepada kita, tetapi apabila di belakang kita dia sudah berubah dan kasih itu menjadi sesuatu, ya, yang kita ketahui satu kebencian, bahkan ada sifat dendam di situ. Apabila kita mengasihi, hendaklah kita mengasihi dengan sepenuh hati kita, tanpa ada maksud yang lain. Selalunya mereka yang berada di sekeliling kita, ataupun mungkin siapa-siapa saja, apabila mereka inginkan sesuatu daripada kita, mereka mulai menunjukkan kasihnya. Mereka mulai menyatakan sesuatu yang boleh menyenangkan kita. Tetapi, ya, mereka mempunyai maksud-maksud yang tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Umat Tuhan, ini adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Dan kita perhatikan, ya, mungkin ada yang mengatakan, apalah yang saya dapat kalau saya mengasihi? Oh, tidak perlu dipersoalkan itu. Ya, kita tidak sama dengan kebiasaan yang lain. Yang lain mengatakan bagaimana mengasihi dan apakah yang saya boleh dapat kalau saya mengasihi. Kita mengasihi tidak perlu menuntut pembalasan, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan itu kepada kita. Tidak perlu kita tuntut, Tuhan saya sudah mengasihi, apa yang saya dapat?
Tetapi Tuhan menghendaki sebagaimana Dia mengasihi, hendaklah juga kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita perhatikan dikatakan di sini, apabila kita mengasihi, maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ada amin itu? Apa yang kita perolehi apabila kita saling mengasihi? Ya, tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes, tidak ada siapa yang pernah melihat Allah. Ya, tetapi kalau kita saling mengasihi dikatakan di sini, Allah akan tinggal di dalam kehidupan kita dan Dia akan membuatkan ya kehidupan kita menikmati kebahagiaan. Selanjutnya kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin itu. Apa yang kita perolehi apabila kita mengasihi, kita dikatakan di sini tetap berada di dalam terang. Gelap tidak akan menguasai kita. Membawa maksud apabila kita mengasihi, kita akan memikirkan hal-hal yang baik sahaja. Tetapi apabila di sebaliknya, maka akan wujud penyesatan di dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali kenyataan ini. Ya, terbukti jika kita saling mengasihi, kita akan tetap berada di dalam terang kasih Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi, Alkitab tidak menulis berkaitan dengan bila kita mulai mengasihi. Ya, sebagaimana yang kita tahu, kita sudah mulai mengasihi sejak kita mengetahui tentang apa yang kita lihat. Saya yakin kita mulai mengasihi sejak kita sudah melihat dan mengetahui tentang sesuatu. Sebagai contoh, kita melihat ayah dan ibu kita sejak kecil kita. Maka saya percaya bahwa sifat mengasihi itu sudah ada pada waktu itu. Sehingga kita mulai mengasihi dan tahu mengasihi ayah, ibu, bahkan adik-beradik kita. Bahkan juga mungkin ya, kasih itu sudah wujud di dalam hati kita sejak kita melihat sesuatu yang lain. Mainan masa kecil ataupun binatang-binatang peliharaan kita, sudah wujud kasih di situ. Bahkan kasih itu sudah ada mungkin sebelum kita mengenal Tuhan. Ya, saya datang daripada keluarga yang tidak kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya dibaptiskan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pada usia saya 20 tahun. Yaitu pada tahun 1993. Ya, pada waktu itu usia saya 20 tahun. Tetapi sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saya sudah memiliki kasih. Namun setelah saya kenal kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, maka kasih itu semakin berkembang. Kalau dahulunya mengasihi hanya mereka yang menyenangkan, ya, dan tidak kepada mereka yang menyakitkan hati, tetapi ketika mengenal Tuhan Yesus, maka ada sedikit perubahan, ya, dan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut kepada kita, kasihilah juga musuh-musuhmu, ya, maka saya juga sudah mampu melakukan itu sebab Yesus tinggal di dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara juga sedemikian, ya. Roh Kudus Tuhan membantu kita untuk saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan cobaan dan cabaran ini, saya yakin bahwa kita tercabar untuk mengasihi. Ya, bahkan untuk mengasihi
kita terpaksa menghadapi tentangan-tentangan. Untuk mengasihi, kita terpaksa menghadapi sesuatu yang mungkin boleh mematahkan semangat kita dan boleh melemahkan iman. Ya, namun jika kasih menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjadikan kita berkat kepada sesama kita. Minta kepada Roh Kudus untuk supaya kita mampu untuk mengasihi. Ya, kita akan mampu untuk melakukannya apabila Roh Kudus membantu kita. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudara yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peringatan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang semestinya kita selalu ingat. Ya, mengingatkan kepada kita supaya kita mengasihi tanpa memilih ataupun tanpa pilih kasih. Dalam bahasa lain, tanpa memilih bulu. Ya, kemungkinan selama ini kita mengasihi mereka yang menyenangkan saja dan membenci mereka yang tidak menyenangkan. Ataupun mungkin ya begitulah di sebaliknya. Ataupun sudah pasti berlaku sesuatu yang berkaitan dengan mengasihi ini. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Ya, apabila kita hanya mengasihi mereka yang menyenangkan kita dan membenci mereka yang tidak menyenangkan kita, kita adalah sama seperti pemungut cukai. Kita tahu di zaman Alkitab, pemungut cukai itu dilihat oleh umat-umat Tuhan sebagai individu atau golongan yang tidak menyenangkan. Ya, di kalangan umat-umat Tuhan pada waktu itu ramai mereka tidak senang dan membenci pemungut cukai. Sebab kita tahu bahwa pemungut cukai ini ada waktunya mereka memungut lebih untuk supaya ada keuntungan dan juga ada perolehan mereka di situ. Tetapi Tuhan mengatakan, ya, marilah kita saling mengasihi. Maka itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada saat ini marilah kita mengasihi tanpa memandang muka, tanpa memilih-milih, ya, melainkan kasihilah semua ciptaan Tuhan itu dengan segenap hati kita, sebab Tuhan telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Maka itu umat-umat Tuhan, sekali lagi saya mengajak kepada setiap masing-masing kita, meskipun kita menghadapi cabaran di dunia ini, tapi marilah kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati setiap masing-masing kami dengan firman Tuhan yang telah kami perolehi. Kami diingatkan pada saat ini supaya kami saling mengasihi Bapa kami yang di surga. Untuk mengasihi ada waktunya sangat mencabar. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami mohon agar Engkau membantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mengasihi. Bukan sahaja mengasihi teman-teman kami, tetapi juga tolong kami mengasihi mereka yang tidak menyenangkan kami. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebab Tuhan menghendaki supaya kami akan mengasihi semua umat-umat ataupun semua mereka yang ada seliling kami, tanpa memilih-milih dan bahkan tanpa memandang muka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan di daerah Tenam ini, di mana sahaja mereka berada pada saat ini. Mohon Tuhan berkati, kuatkan hati dan iman mereka,
dalam menghadapi kehidupan masing-masing supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa mengampuni kelemahan dosa-dosa kami. Pada saat ini kami berdoa khusus untuk barisan hadapan yang sedang bertungkus lumus untuk menghadapi pandemik COVID-19 ketika ini. Mohon supaya Tuhan memberkati setiap satu mereka, melindungi mereka daripada segala bahaya jangkitan, sehingga mereka dalam keadaan yang baik-baik sehat dan melakukan tugas dengan penuh sukacita. Terima kasih Engkau memimpin dan memberkati semua para pendeta-pendetamu di mana sahaja berada dalam pelayanan hari ini, sehingga mereka melayani dengan penuh sukacita juga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.